Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Dion Marks, Tim Geppens, dan juga Oleh Romani yang proses naturalisasinya telah disetujui DPR RI dalam rapat paripurna yang dilakukan kemarin. Artinya, dalam waktu dekat ini, ketiga pemain tersebut akan mengambil sumpah warga negara Indonesia. Dan dari informasi yang saya terima, kemungkinan besar mereka akan mengambil sumpah WNI pada tanggal 8 Februari nanti di kota London, Inggris. Tentu ini adalah kabar baik bagi kita semua yang berharap semakin banyak pemain keturunan Indonesia bisa menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Karena dengan kehadiran begitu banyak pemain keturunan Indonesia di skuad timnas Indonesia bukan saja di level senior, U20 dan juga U17, maka dengan demikian timnas Indonesia kita bisa bermain di level tertinggi. Mulai dari Piala Asia dan kita berharap nanti akan lolos ke Piala Dunia. Apalagi timnas Indonesia senior sekarang sudah masuk dalam tahap untuk bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Apalagi jika nanti bisa mendapatkan poin lawan Australia dan juga menang lawan Bahrain dan tentunya menang lawan China untuk bisa memastikan satu langkah lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Apakah itu langsung dari round 3 atau mungkin juga nanti perlu berjuang lagi dari round 4. Dan timnas Indonesia U20 ya sangat disayangkan ya, dua pemain ini Dion Marks dan juga Tim Geppens tidak keburu untuk didaftarkan masuk ke skuad karena ya batas waktu pendaftaran kan sudah lewat ya. Ya tapi ya saya berharap lah mungkin ada keajaiban dan timnas Indonesia U20 bisa lolos ke Piala Dunia sehingga dua pemain ini nanti bisa membela timnas Indonesia U20 di Piala Dunia. Tapi jika memang tidak lolos ke Piala Dunia, ya dua pemain ini akan nanti bergabung dengan timnas Indonesia U23 yang akan dilatih oleh Gerald Wenenberg untuk bisa bermain di kualifikasi Piala Asia U23 dengan target untuk lolos ke Piala Asia U23 dan juga tentunya dengan target untuk lolos ke Olimpiade. Jadi saya melihat bahwa PSSI telah menyiapkan program jangka panjang untuk timnas Indonesia senior dan juga timnas Indonesia U23. Walaupun kita masih menunggu nih kabar tentang Jairo Riedewald. Saya kira Jairo akan ikut masuk dalam daftar pemain yang dinaturalisasi, ternyata belum ada. Karena pernah saya katakan juga dan saya konsisten dengan pernyataan saya bahwa jika ada Jairo, ada juga Oleh, udah aman nih timnas Indonesia senior kita. Karena kita perlukan tambahan pemain di tengah seperti Jairo, berpengalaman banget ya, bermain di Premier League juga sebelumnya, dan kita perlu pemain seperti Oleh walaupun masih muda dan belum banyak mendapatkan menit bermain di level klub, tapi dia adalah tipe pemain yang kemungkinan besar akan cocok di lini depan. Apalagi kan sekarang pelatihnya asal Belanda. Nah jadi dari komunikasi gak akan begitu ribet. Dan dari segi style of play saya pikir tidak akan ada banyak perubahan lah bagi Oleh Romani. Dan kita butuh pemain seperti Oleh yang bisa melakukan finishing. Ya karena kita belum punya striker seperti ciri bermain Oleh nih. Walaupun Oleh juga bisa bermain di sayap. Tapi saya melihat permainan dia ini ngotot banget setiap kali dia turun. Dan usianya juga masih muda, 24 tahun. Jadi ini ada proyek jangka panjang juga. Walaupun memang program naturalisasi ini adalah akselerasi agar timnas kita cepat kuat dan juga bisa lolos ke Piala Dunia. Ya kan? Kan seperti itu. Tapi pemain-pemain yang dipilih juga bukan pemain-pemain yang usianya di atas 30 tahun. Nah, itu juga penting menjadi catatan kita. Kalau pemain-pemain yang dipilih adalah pemain-pemain berusia 35, 34 tahun, 33 tahun, ya itu artinya hanya 2-3 tahun saja mereka akan bertahan bermain bagi timnas Indonesia. Tapi kan ini 24 tahun. Artinya panjang ini karir dia. Belum lagi nanti ada pemain-pemain lain yang jika nanti dipilih untuk masuk yang usianya masih muda. Dan memang saya juga mengikuti pemberitaan ya bahwa masih banyak lah yang khawatir dengan kehadiran para pemain keturunan ini. Tapi seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, bahwa dengan kehadiran para pemain keturunan inilah yang bisa juga meningkatkan performa dari para pemain kita yang sekarang ini masih bermain di kompetisi domestik. Karena akan ada persaingan untuk bisa mencapai level permainan seperti yang mereka main. Jadi ya ini juga adalah kebutuhan dari timnas Indonesia. Kebutuhan untuk apa? Kebutuhan untuk bermain di level tertinggi. Kecuali kita semua sepakat, ya udah nggak apa-apa, bermain saja di level ASEAN. Nggak perlu tuh main di Piala Asia, nggak perlu tuh bermain di Piala Dunia. Tapi kan perlu juga, ya kan? Bisa lolos dari fase grup Piala Asia karena juga kehadiran beberapa pemain keturunan Indonesia. Bisa lolos ke semifinal Piala Asia U23 dan hampir lolos ke Olimpik. Ya kan hampir lolos kan ke Olimpik kan. Hampir lolos ke Olimpik itu juga karena kehadiran begitu banyak pemain keturunan Indonesia. Maka itu hampir lolos ke Olimpik. Nah inilah yang harus kita pikirkan bahwa kita maunya timnas Indonesia kita ini bersaing di level mana. Ya udah kalau kita semua sepakat maunya di level ASEAN ya udah. Kurangin aja para pemain keturunan. Tapi sekarang kan memang sudah banyak nih. Artinya targetnya harus tinggi dong. Masa targetnya tetap di ASEAN?
Dan kalau Anda memang masih menginginkan agar ya udah para pemain lokal aja dimajukan, ya lihat saja Piala AFF lalu kan. Mayoritas para pemain lokal tuh seperti apa. Ya kan, terus permainannya seperti apa. Ini saya fair loh, bukan saya menjelekkan mereka. Tapi bukan artinya mereka pemain yang jelek, enggak. Tapi mereka masih sulit perform. Jika mereka masih sulit perform, gimana caranya bisa dipaksakan? Nah, yang saya harapkan dengan era PSSI, dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir ini juga nanti bisa fokus ke pembinaan pemain usia muda dengan kurikulum yang berbeda. Karena kan rencananya nanti akan ada direktur teknik. Nah, direktur teknik itu juga nanti harus membuat filosofi untuk sepak bola Indonesia untuk pengembangan pemain usia muda. Nah, itu juga nanti harus ada. Jadi ikutin filosofi itu agar lebih baik lagi pembinaan pemain usia muda kita. Ya, yang sudah berjalan oke, nggak apa-apa ya. Ada juga banyak pemain yang dihasilkan seperti Rizky Ridho, Marcelino. Oke, tapi kita perlu lebih banyak seperti Rizky Ridho dan Marcelino. Perlu 20-an, 30-an pemain seperti mereka. Supaya permainan timnas Indonesia kita ini bisa bagus. Karena kan itu yang kita perlukan. Kalau hanya mau bersaing di level ASEAN saja belum bisa menjadi juara, ya gimana caranya mau target ke atas? Mau target ke Piala Asia kemudian mau lolos ke Piala Dunia, gak akan bisa. Jadi saya pikir kita semua juga harus memahami kebutuhan dari timnas Indonesia kita. Selain itu juga, yang saya baca beritanya bahwa Patrick Kluivert memantau para pemain timnas Indonesia yang bermain di kompetisi domestik. Ada juga beberapa pemain baru yang kemungkinan, saya tidak mengatakan pasti, kemungkinan dia akan panggil. Ini juga kan bagus. Jadi dia juga nanti akan memberikan kesempatan kepada para pemain lain yang bermain di kompetisi domestik. Tapi mereka nanti harus bisa perform, bersaing, perform, dapatkan itu tempat. Kalau bisa, kenapa tidak? Kan Ketua BTN, Pak Sumarji juga sudah mengatakan bahwa Patrick Kluivert tidak pandang bulu. Mau pemain yang bermain di Eropa atau pemain yang bermain di Liga Domestik, asalkan mereka nanti bisa perform, asalkan mereka bisa mengikuti metode latihannya, pasti mereka akan mendapatkan tempat. Jadi saya pikir kita juga tidak perlu khawatir, apalagi merasa takut. Pasti akan ada tempat, tapi targetnya ini kan sudah jelas, targetnya ini udah di atas, udah tinggi targetnya. Jadi mau tidak mau untuk sementara ini memang diperlukan para pemain keturunan ini dengan harapan nanti para pemain domestik, para pemain yang bermain di Liga Domestik dalam 5-10 tahun ke depan bisa mencapai level tersebut. Kalau bisa dalam 2 tahun lebih baik. Dengan kurikulum kepelatihan yang baru nih. Dengan filosofi sepak bola yang baru nih. Dengan dirtek yang nanti akan dipilih kan. Kita juga belum tahu siapa dirteknya nanti. Dan juga selain itu saya juga masih menunggu siapa nanti 2 asisten timnas Indonesia yang lokal. Ya, kalau kemarin kan saya membuat konten tentang Zulkifli Syukur. Tapi ternyata itu yang dia posting di akun IG-nya adalah dia bersyukur bisa diinterview. Saya harapkan dia bisa dipilih. Karena Zulkifli adalah pemain yang bagus. Ya, sebagai pemain dia bagus, tangguh banget, disiplin banget. Kondisi fisiknya luar biasa sampai dia pensiun. Dan dia juga adalah pelatih muda yang sangat tegas. Sebelumnya saya ingat melatih tim PON Sulawesi Tenggara. Ya kan, sampai lolos ke perempat final kalau nggak salah. Lawan PON Aceh itu yang ada kontroversi. Dan dia juga pelatih dari Persela sekarang, sebelumnya asisten pelatih. Nah, pelatih-pelatih muda seperti ini juga saya pikir layak diberikan kesempatan. Tapi nanti itu pilihannya dari Kluivert kan. Dan kemungkinan juga katanya Kurniawan nanti akan dipilih. Ya, kita tunggu. Saya harapkan pelatih-pelatih muda saja diberikan kesempatan agar mereka juga bisa mendapatkan ilmu dari para pelatih yang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Tapi pelatih kiper kan sudah dipilih tuh. Pelatih kipernya dari Dewa United. Nah, ini bagus juga karena pelatih kiper tersebut asal Belanda, sudah punya pengalaman melatih di kompetisi domestik, bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris, dan mungkin juga bisa sedikit bahasa Indonesia. Nah, ini kan bagus. Jadi kita tunggu teman-teman nanti Sumpah WNI dari 3 pemain ini yang saya harapkan mereka nanti akan bisa memberikan kontribusi. Dan juga tentang 2 asisten timnas Indonesia yang lokal yang kabarnya salah satunya nanti juga akan menjadi pelatih fisik. Nah, artinya sekarang step by step, secara bertahap Patrick Kluivert tengah membentuk tim kepelatihan, dan kemudian nanti akan memilih pemain-pemain yang akan menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia secara berhati-hati. Nah, ini langkah yang cukup baik. Jadi dia coba juga untuk mempelajari, kira-kira kalau ambil asisten pelatih lokal seperti apa nanti, apakah dia bisa berkomunikasi juga dengan para pemain keturunan, itu juga penting. Artinya bahasa Inggris harus bisa, ya nggak? Kalau bisa bahasa Belanda lebih baik. Dan kemudian juga asisten pelatih yang pelatih fisik juga harus yang memang bisa buat menu latihan fisik yang bagus. Walaupun ya saya pikir para pemain yang datang nanti dari luar negeri ya gak akan punya waktu juga untuk latihan fisik ya, mungkin hanya beberapa sesi saja sih, karena kan pasti mereka jet lag juga kan dari penerbangan yang jauh kan. So anyway teman-teman, kita tunggu nanti Ole Romeni pada saat dia sudah di Sumpah WNI, dan saya punya feeling yang bagus ya tentang Ole ya. Feeling saya nanti dia akan bisa perform bagi timnas Indonesia senior.
Karena dia punya speed, dia punya power, dia punya visi yang baik juga. Dan tim Gepens dan Dion Marks, ya saya pikir mereka jika bermain di lini pertahanan akan membuat lini pertahanan Timnas Indonesia U23 nanti tangguh. Ya, karena kan U20 sekarang lagi bermain di Piala Asia. Beda jika nanti mereka lolos ke Piala Dunia, tentu mereka akan gabung dengan Timnas Indonesia U20 karena usia mereka masih muda, masih 19 tahun. Dan kita tunggu nanti siapa asisten Timnas Indonesia yang dipilih dari lokal, ya kan, artinya kan yang sekarang ada kan Patrick Kluivert, Gerald Wennerberg, Alex Pastoor, dan juga Daniel Lanzat, kan empat-empatnya kan asal Belanda. Kita tunggu nanti siapa yang dipilih. Saya harapkan pelatih muda, saya harapkan Zulkifli Syukur dan juga Kurniawan bisa menjadi bagian dari tim. Tapi tentu pilihan tersebut adalah nanti pilihan dari Patrick Kluivert. Kita sebagai supporter tidak boleh merusak mental dari para pemain timnas atau juga mengganggu para pelatih yang sekarang datang. Tapi tugas kita adalah untuk mensupport tim nasional Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.